Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek LG Pearl Black. Ini dia Pearl Black yang di sebelah kirinya tuh ada gambar-gambarnya seperti ini. Kerusakan TV ini adalah mati total pemirsa. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan klik tombol lonceng dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Tipenya adalah 21FU 1RD T3. Langsung aja saya colokin ke arus listrik 220 volt. Ada suara tegangan tinggi pemirsa. Suara tegangan tinggi itu sting kayak gitu biasanya. Tapi dia nggak hidup. Lampu standby-nya pun nggak hidup sama sekali. Wah, kira-kira apa ya? Apa mungkin anunya? Anunya itu apa ya? Kita akan cari tahu. Inilah penampakannya setelah saya bongkarin skrupnya pemirsa. Saya teliti, saya intipin satu persatu. Agak kecewa karena saya nggak ngeliat elko yang rusak. Karena sebetulnya saya paling seneng kalau misalnya lagi nyervis TV terus ada elko yang gelembung. Nah, biasanya penyakitnya itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi pakai avometer untuk cek satu persatu atau pakai apa lagi? Pakai osiloskop, pakai alat-alat ukur yang lainnya, ESR meter dan lain-lain. Nggak ada yang rusak loh kelihatannya elko-nya pemirsa. Kalau emang gitu ya udah deh. Saya coba cari komponen yang lain yang kira-kira rusak aja. Tapi sebelum itu saya copotin dulu kabel-kabelnya. Seperti kabel speaker, kabel panel, kabel panel samping, terus kabel panel depan, terus kabel degosing, kabel steker juga. Supaya TV-nya, supaya mesin TV-nya bisa saya balik seperti ini. Untuk melihat lebih detail kira-kira sebelah mana yang rusak. Kalau misalnya saya lihat, ternyata IC vertikalnya ini pernah diobok-obok, pernah disolderin pemirsa. Berarti pernah diservis. Terus ini ada IC 78R09, kakinya pernah disolder juga. Ini juga bekas disolder. Terus ini STR pernah disolder. Bahkan kiproknya juga pernah diobok-obok. Waduh, kiproknya. Saya curiga tegangan 110 atau 115 voltnya ini nggak keluar. Jadi saya cek di kaki elko 160 volt. Kaki elko 160 volt. Biasanya ada tegangan 110 atau 115 volt. Ternyata saya nggak nemuin tegangan itu. Tegangannya yang saya temuin antara 1 sampai 6 volt pemirsa. Berarti tegangan B plus nggak ada. Artinya mungkin power supply-nya rusak. Atau komponen yang lain yang rusak. Akhirnya saya copot transistor horizontalnya. Saya nggak vonis positif dulu bagian power supply yang rusak. Tapi transistor horizontalnya saya lepas dulu untuk saya melihat ada nggak sih tegangan. Ternyata tegangannya ada sekitar 116 volt di kaki elko 160 volt itu pemirsa. Berarti permasalahannya ada pada transistor horizontal. Kayaknya putus deh. Nah, untuk ngebuktiinnya saya udah copotin transistor horizontalnya. Seperti ini. Tipenya adalah kotor nih, saya bersihin dulu ya pemirsa. Tipenya adalah C6090. Kalau misalnya dia rusak, biasanya waktu kita ukur seluruh kakinya itu nyambung. Harusnya ada yang nggak nyambung ya, tapi ini nyambung semua. Berarti dia short atau dia putus. Nah, kalau misalnya kaki horizontal itu waktu diukur ketiga buah kakinya itu nyambung semua, berarti
dia kebanyakan beban pemirsa, akhirnya dia nggak kuat tuh dia putus dia karena nggak tahan gitu. Jempol ke bawah, yang artinya transistor horizontal itu rusak. Dan kali ini saya udah ngelepas kapasitor damper. Dioda dampernya saya udah cek dan dioda dampernya masih bagus pemirsa. Jadi kapasitor damper itu saya cekin satu persatu dan saya nemuin satu kapasitor yang berukuran 10 nanofarad 600 volt yang kayaknya rusak karena di tengahnya tuh ada cekungan seperti ini pemirsa. Kapasitor ini susah sih kalau dicek pakai avometer, kadang-kadang dia nggak kelihatan kalau dia rusak. Dan saya nggak pernah nemuin kapasitor damper tuh yang rusak sebetulnya. Ini ada dua buah komponen, satu kapasitor dan satu transistor horizontal yang mau nggak mau harus saya beliin yang baru. Terus saya pasang, kira-kira bisa sembuh apa enggak TV-nya. Moga-moga aja bisa. Dioda damper itu letaknya ada di kaki kolektor transistor horizontal pemirsa. Dan 10 nanofarad 630 volt dioda damper itu udah saya beliin yang baru. Sekarang saya mau ganti kapasitor dampernya, terus di sini ada transistor yang baru yang saya beli. Saya mau ganti juga transistor horizontal ya. Kira-kira gimana hasilnya? Setelah saya ganti kedua buah komponen itu, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Hidup apa enggak dia? Ternyata ada bunyi tik-tik-tik lagi pemirsa. Artinya transistor horizontal yang baru saya beli itu putus lagi atau rusak lagi. Berarti ada komponen yang lain yang rusak nih, yang harus saya ganti juga. Jempol ke bawah lagi. Terus saya lihatin ternyata di jalur 110 volt itu ada elko yang goyang-goyang kayak gini pemirsa. Elko itu berukuran 250 volt 1 mikrofarad. Tempatnya di sini. Tuh. Jadi tegangan dari TV ini 115 volt itu udah berubah jadi 125 volt pemirsa. Berarti ada komponen yang rusak. Ini mungkin. Jadi ini akan saya ganti dulu. Akhirnya setelah perjuangan beberapa lama masih belum berhasil juga ya pemirsa. Terus saya tunjukin ke pemirsa dulu, ada 3 buah komponen yang berbeda. Yang sebelah kiri yang lama, yang sebelah kanan yang baru. Kapasitor damper ini berukuran ini ya, 2 kV. Yang kiri yang lama, yang kanan yang baru. Terus ada transistor horizontal C6090, yang kiri yang lama, yang kanan yang baru. Kalau transistor horizontal ini rusak, TV nggak standby sama sekali pemirsa. Beda sama TV-TV yang lain, kalau transistor horizontal rusak, dia masih bisa standby. Kalau yang ini enggak. Terus ini ada kapasitor 250 volt 1 mikrofarad. Kalau misalnya elko ini rusak. Kalau misalnya elko ini rusak, tegangan B+ berubah jadi 125 volt. Ini penting banget elko ini pemirsa. Kalau elko ini rusak, transistor horizontal bakal putus dan kapasitor damper yang merah tadi rusak juga. Kapasitor itu juga bakal bisa ngerusak transistor horizontal. Jadi ketiga komponen itu saya pasang di tempatnya, terus saya solder, saya potongin kakinya yang kepanjangan, terus saya mau tes kira-kira berhasil apa enggak pemirsa. Moga-moga aja. Transistor horizontal belum saya pasang ya pemirsa. Saya pasang dulu elko 250 volt 1 mikrofaradnya untuk lihat kira-kira tegangan B+ udah berubah jadi 113 volt apa enggak. Ternyata bener pemirsa, 112 volt sampai sekitar 113 volt. Berarti oke. Bener banget. Karena untuk TV ini tegangannya memang B+ itu 112 volt. Bisa kita lihat di diagram bloknya ya pemirsa, atau di skematiknya. Nah, kalau misalnya waktu kita cek lagi ternyata tegangannya naik, nah itu buru-buru dimatiin deh. Soalnya nanti malah bisa rusak lagi. Sekarang saya pasang transistor horizontal yang baru
Moga-moga nggak putus lagi. Setelah kapasitor damper juga udah saya pasang, terus transistor horizontal juga udah saya pasang, screen dan fokus dari playback saya kecilin maksimal, tinggal waktunya dites, colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira TV-nya mau hidup apa enggak. Dan ternyata saya ngedengerin suara tegangan tinggi yang seolah-olah bilang, wah, yes, berhasil nih, gajian. Kita mau lihat dari depan pemirsa, kira-kira gambarnya muncul apa enggak. Karena kan screen-nya saya kecilin maksimal ya, mungkin layarnya bakal kelihatan gelap. Nah, supaya TV-nya kelihatan ada gambarnya, supaya tabungnya itu hidup, kelihatan gambarnya, maka screen dari playback itu harus digedein sesuai dengan kebutuhan pemirsa. Dia kalau terlalu gede nanti tabungnya bakal rusak ya. Kalau misalnya kita mau gedein screen, itu kalau bisa waktu TV dalam keadaan gelap nggak ada siaran, dia nggak kemerah-merahan. Jadi kalau misalnya gambarnya kemerah-merahan, waktu nggak ada siaran, kalau kita lagi pindah channel kan biasanya dia agak gelap ya, atau channel kosong yang nggak ada siarannya, itu kan biasanya gambarnya gelap. Nah, gelap itu nggak boleh semu-semu merah, karena kalau semu merah itu tandanya screennya kegedean pemirsa. Akhirnya ternyata kelihatan juga gambarnya. Saya sempat ragu-ragu, saya khawatir resistor heaternya putus, ternyata enggak. Resistor heaternya masih bagus dan sekarang kelihatan keluar raster. Cuman ada problem lagi pemirsa. Problemnya panelnya ini waktu dipencet dia error. Kadang-kadang dipencet menu dia munculnya volume. Dipencet CH kadang-kadang dia munculnya yang lain. Tapi udah berhasil. Udah berhasil akhirnya TV ini bisa hidup. Begitu saya lihat gambarnya, ternyata gambarnya itu agak melengkung pemirsa. Dia lebih banyak lebar ke sebelah kanan. Tapi kayaknya ini cuman efek dari kapasitor damper yang baru diganti tadi ya. Dan itu sebetulnya kita bisa rubah lewat setting dari apa ya namanya ya? Setting reprogramnya pemirsa. Kita harus pakai remote aslinya dulu untuk masuk ke setting program itu, atau ada di tombol panel yang dengan kombinasi tertentu yang kita bisa buka service mode. Jadi nanti di bagian horizontalnya itu value-nya kita rubah, nanti gambarnya tuh bakal sesuai, bakal center. Tapi ada sedikit kendala lagi. Suaranya itu masih ada suara kayak suara tek 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 gitu, atau kadang-kadang suaranya keras, kadang-kadang enggak. Kayaknya colokannya ada yang enggak beres ini pemirsa, colokan videonya. Colokan videonya yang RCA itu pemirsa. Ternyata bener waktu saya cek, ternyata ada solderan yang lepas nih. Tuh, solderannya lepas. L-in-nya lepas. Jadi harus saya solder ulang dulu supaya bagus. Setelah RCA-nya atau line in-nya saya solder ulang yang lepas tadi, gambarnya oke, suaranya oke, cuman lagi ada sedikit kemersek. Dan suaranya saya sensor ya pemirsa. Mungkin juga gambarnya bakal saya sensor seandainya udah saya upload ke YouTube masih kena copyright. Padahal cuman nunjukin gimana cara benerin TV ya. Tapi kalau misalnya muncul gambar-gambar kayak gitu biasanya copyright. Jadi saya mau cari dulu siaran yang kira-kira bebas copyright. Perlu diingat ya pemirsa, untuk memperbaiki TV ini, transistor horizontal itu waktu diganti, TV ini kan mati total, transistor horizontal rusak, waktu transistor horizontal diganti, dia putus lagi, ternyata ada kapasitor damper yang rusak. Kapasitor damper itu harus kita ganti juga. Terus tegangan B plusnya sebelumnya kan naik dari 115 menjadi 125 volt, itu tandanya elko bagian horizontal 250 volt 1 mikrofarad itu rusak dan itu harus diganti juga. Mengganti 3 komponen itu akhirnya bisa menyembuhkan TV ini dan akhirnya bisa nonton lagi. Terima kasih sudah menonton pemirsa.
Jangan sampai lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.